Masa udah didengerin pakai earphone kenceng gitu? Kalau pakai Tapi headset di full lumayan, Bu. oh yo, itu memang ya namanya zaman-zaman pertama kali masih pakai OBS itu aja susah karena laptop saya itu ternyata secara soundnya itu nggak oke walaupun touchscreen gitu. Belum cari pennya ternyata ribet itu waktu itu. Halo? Adakah yang mau komentar dulu? Paham nggak? Bu, Iya. mau nanya Bu, Boleh. masih belum paham yang bagian ini Bu, yang apa? Dari very lag sama atau lead time-nya itu Bu. Dari situ, Lead time-nya sama. dari situ belum paham Bu. Lead time sama apa, Nak? Yang delivery lag Bu. Oh, dari Valley Lab. Oke. Oke. Yuk, yang lain kita tampung dulu ya. Yang lain, aku sambil buka laptop dulu. Oke, yang lain sama yang lain gimana? Itu di penjelasan, ada di penjelasan keberapa? Fikri, menit keberapa, Fik? Di menit ke 8.20 Bu. Oke, tak cek dulu dia bahas apa. Oh, oke. Ingat saya. 8.20 ya, Fik? Iya Bu. Oh, dari free lag atau lead time ya? Oke. Sebentar sambil Bu, siap. Siapa nih? tadi itu kurang kedengeran ya, soalnya kecil dan Iya, emang. rumah saya ramai Bu, lalu lintasnya jadi nggak terlalu kedengeran. Oh, iya oke. Ya sudah, nggak apa-apa. Memang itu tuh minimalis banget waktu itu tuh. Jadi karena pertama kali gempa, kalian mau pakai apa nih gitu. Kok gempa? COVID. Duh, kemana nih? Pertama Bu, kali COVID dijelasin yang tadi Bu, yang belum selesai itu terus kepotong. yang belum selesai kepotong mana? Yang dari awal? Yang itu loh Bu, yang tadi inventory itu loh Bu. Kan masih menit keberapa itu langsung coba kalian itu langsung kepotong itu Bu. Oh, oke. Kita lihat dulu ya. Sebentar, kita tunggu. Yang lain, saya sambil cari bahannya. Yang bagian lead time Bu. Ya, aku kirim materi ya. Bentar ya, tunggu dulu. Sebentar ya, tunggu. Lupa harusnya install Word.
Saya share materi simulasi sistem inventory di grup. Itu sebenarnya adalah penjelasan yang buat kalian tadi gitu ya. Bisa dilihat karena tadi mau tak share di kampus ternyata laptopnya nggak mau hidup. Nah ini sekarang udah saya share. Sebenarnya itu saya potong-potong, video itu saya potong-potong untuk menjelaskan tentang inventory itu ada 4 video kalau nggak salah. Nanti di YouTube itu silahkan dilihat, even suaranya kecil dan juga memang ada beberapa yang lag gitu ya. Karena saya ininya pakai OBS dan OBS itu ternyata berat di komputer saya sehingga kadang-kadang itu bisa hilang. Harusnya saya udah ngerekam berapa menit, 10 menit, itu yang terekam cuman 5 menit, nah gitu-gitu. Nah, makanya kenapa saya akhirnya harus pakai tab nih kayaknya. Kalau pakai tab tuh agak stabil untuk ngerekam. Jadi mungkin insya Allah saya akan ulang lagi terkait penjelasan di video. Oke. Bu, Saya mulai ya. yang Apa? waktu itu Ibu jelasin yang Hah? pas di Zoom apa ya? Itu kan Hah? ada coret-coretannya tuh Bu, yang Ibu pakai Hah? coret-coretan tuh merah itu loh. Kayak yang kemarin Hah? pembangkitan bilangan random. Hah? Itu kalau bisa dikirim ya Bu, Oh buat ya, oke. belajar. Ya, tapi coret-coret nggak apa-apa ya. Ya itu yang bikin enaknya itu tuh Bu, dicoret-coret itu Oh kan ya. nanti Oke, siap. Oke, sekarang apakah di layar sudah kelihatan? udah Bu. Oke, terkait sistem inventory ya, saya coba jelasin gitu ya. Oke, saya mau ini dulu, penyamaan persepsi dulu. Selama ini kalian sebenarnya sudah dapat materinya tentang inventory atau persediaan. Kalau masih ingat, persediaan itu terbahas di perencanaan dan pengendalian produksi. Yang kalau kalian ingat itu adalah EOQ. Ya, ada EOQ gitu. Pernah ingat? Yang dimana dia akan merilis bahwa Q bintangnya berapa dan R bintangnya berapa. Ini identik dengan persediaan. Benar? Masih ingat? Ingat enggak? Lupa? Kalau Lupa Bu. ingat, kalau ingat bilang ingat, kalau lupa bilang lupa aja, nggak Lupa, apa-apa. Bu. Sama sekali nggak tahu. Bu. Lupa Bu. Oke. Lupa Bu. Ayo, sing mbok inget iki kalian opo to yo? Depo koyo aku wis gaweane kaprodi akeh. Ngajar. Cik. Yuk, pakai layar sebelah kanan kecil bisa atau mau saya tutup yang sebelah kiri? Saya agak gedein ya, gini ya. Oke, Siap, Bu. kita kan bicara tentang persediaan ya. Oke, bicara tentang persediaan. Nah, persediaan itu sebenarnya kaitannya adalah bagaimana menentukan atau perencanaan gitu ya. Perencanaan tingkat persediaan yang ada di perusahaan. Kenapa ini penting? Karena yang namanya aktivitas persediaan itu sebenarnya adalah modal yang tertanam.
Kenapa? Kalau kita salah ya, salah memprediksi atau bukan memprediksi, salah merencanakan, maka sebagian besar uang yang kita miliki itu sebenarnya ada di persediaan. Nah, dalam persediaan, sebuah perusahaan, kalian bisa lihat jika ini tidak tepat melakukan tidak atau kurang ya, kurang tepat melakukan perencanaan, maka apa yang terjadi? Satu, ya, uang yang dimiliki atau bahasannya, saya lebih ke uang ya atau, profit itu bahasannya adalah, apa ya, bahasa perusahaannya, profit yang, bukan tertunda, apa ya lebih tepatnya profit yang tertitik-titik, sebentar, profit yang tersimpan. Jadi harusnya uang itu muter lagi yang bisa digunakan untuk proses operasi lain, tapi karena kesalahan, atau ketidakcermatan dalam melakukan perencanaan, akhirnya uang atau profit itu tersimpan gitu. Yang harusnya tidak terlalu besar, kalau inventory-nya besar, berarti modal atau uang atau profitnya ada di produk tersebut. Yang kedua, itu bisa terjadi kekurangan stok atau permintaan, atau ini yang disebut sebagai stock out, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan kepuasan konsumen. Kok berkaitan dengan kepuasan konsumen, kenapa? Karena misal, kalau kita tidak punya persediaan barang ya, tidak ada persediaan, yang terjadi apa? Satu, kalian bisa loss sale, ya kan? Loss sale itu kehilangan penjualan. Yang satu lagi bisa back order. Back order itu apa? Dia mau nunggu, atau bahasa bahasa biasanya kalian itu kalau ini tuh inden. Ngerti kan bahasanya inden? Inden tuh dia mau nunggu, barangnya nggak ada karena kosong gitu. Sehingga harus nunggu, atau bahasa familiarnya inden, dia mau pesen pesen dulu gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya, oke, dia nggak punya persediaan. Nah, inden ini kasuistik, inden itu bisa dianggap sebagai kepuasan yang baik, bisa dianggap kepuasan yang tidak baik. Karena lamanya inden membuat tingkat kepuasan konsumennya jadi berpengaruh gitu ya. Jadi, permasalahan persediaan itu adalah permasalahan umum dalam sebuah perusahaan. Dan teman-teman TI sebagai seorang IE itu harus bisa melakukan perencanaan yang baik. Nah, ini adalah kekuatan kita gitu. Selama ini persediaan dianggap sebagai deterministik. Ya, persediaan itu dianggap sebagai deterministik. Deterministik, probabilistik, satu lagi adalah uncertain, ya. Nah, ketika deterministik itu case-nya bisa kita kerjakan secara analitik maupun kita kerjakan secara simulasi. Kalau sistemnya sudah apa? Ciri-cirinya kompleks. Nah, kompleksitasnya dilihat dari mana? Kompleksitasnya dilihat dari lead time, kemudian demand. Ya, demand-nya sudah tidak diketahui dengan pasti, tapi yang diketahui dengan pasti adalah ordernya. Kapan reorder barang datang, barang pesan. Gitu. Nah, sama halnya dengan yang probabilistik dan uncertain, bisa diselesaikan dengan analitik dan juga simulasi. Kalau uncertain itu kebanyakan dengan analitik, dengan bentar, heuristik, bukan analitik ya,
dan satu lagi adalah simulasi. Nah, posisinya kalau sekarang case-nya di simulasi ya, ini kan berarti kita akan meniru nih ya, di simulasi kita akan meniru model persediaan. Di mana model persediaan itu punya dua parameter. Satu kita sebut sebagai demand atau permintaan ya. Kecepatan nggak? Halo? Pas, Bu. Oke. Ya, yang satunya adalah lead time. Kebayang? Kenapa kok dua parameter ini yang paling dominan atau paling utama? Kalau saya bicara tentang persediaan, maka butuh input apa? Permintaan konsumen kan? Iya, Sama Bu. kayak kemarin, kalau mau lihat antrian, jadi inputnya apa? Waktu antar kedatangan orang dan waktu pelayanannya. Kenapa? Kalau kita lihat waktu antar kedatangannya semakin pendek, waktu layanannya semakin lama, logikanya apa? Pasti panjang antrian. Berarti kalau panjang antrian ada, kasusnya adalah antri gitu kan? Nah, sama dengan persediaan, logikanya juga begitu. Kalau ada data permintaan, pasti akan mempengaruhi persediaan kita, ya enggak? Akan mempengaruhi antara persediaan awal dan juga persediaan akhir, benar? Nah, satu lagi apa yang mempengaruhi? Kedatangan barang. Nah, kedatangan barang ini untuk apa? Untuk nutup tadi, supaya persediaan awalnya nambah. Karena nanti dikurangi demand akan mempengaruhi persediaan akhir. Maka dua parameter inilah yang biasanya dijadikan acuan dalam persediaan. Kebayang? Sehingga sistemnya disebut sebagai persediaan. Kenapa? Ada demand di sini ya, kemudian demand akan mempengaruhi persediaan akhir, ya kan? Persediaan akhir itu dipengaruhi oleh persediaan awal, di mana persediaan awal itu disumbang oleh namanya barang masuk atau barang pesan. Nah, barang pesan itu butuh lead time. Ya, sehingga yang paling penting di sini inputannya adalah demand dan juga lead time. Kebayang ya? Sehingga kita tahu ada sebuah persediaan. Persediaannya itu apa? Ya, persediaannya adalah persediaan awal dan persediaan akhir. Oke? Nah, kenapa kok kita bisa melakukan simulasi? Karena pada dasarnya sebenarnya kalian bisa melakukan kajian persediaan ini hanya untuk menentukan berapa sih jumlah yang harus dipesan dan kapan sih kedatangan tersebut. Itu kalau kita melihatnya secara general dalam satu kurun waktu, ya. Dalam perencanaan dan pengendalian produksi, ya, dianggap bahwa inventorinya merupakan inventory yang ukurannya adalah satuan waktu, per waktu saja. Ini cuma satu dalam 1 tahun kah? Apakah dalam 1 bulan kah? Atau dalam 1 hari kah? Sebenarnya berapa sih jumlah yang harus dipesan dan kapan barang itu akan dipesan? Kan begitu. Nah, ketika kita bicara tentang persediaan harian yang dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Misalnya saya punya kurun waktu 1 tahun. Yang 1 tahun itu saya breakdown menjadi 12 bulan, benar nggak? Nah, sekarang kalau saya mau lihat tingkat persediaan antar masing-masing bulan ini gimana ya? Kalau tadi ini kan persatuan satu waktu. Apakah itu per tahun, apakah itu per bulan aja, apakah per hari aja. Tapi kalau saya mau melihat secara runutan waktunya ya, runutan waktunya dari bulan 1, 2, 3 sampai bulan ke-12 gitu ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Sampai runutan ke-12, sampai runutan ke-12 gini, bagaimana caranya? Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang yang namanya metode Monte Carlo, ya. Di mana metode Monte Carlo itu adalah satu pendekatan
algoritma untuk menentukan apa namanya, keterkaitan atau integrasi antar satuan waktu. Paham? Jadi kalau sekarang saya mau lihat nih, misal ini per tahun berarti 1, 2, 3 ini dalam bulan gitu toh. Misal kalau saya punya 1 bulan, berarti ada berapa? Ada 1, ada 2, sampai ke 30. Satuan waktu saya adalah bulan. Nah, kalau yang di perencanaan pengendalian produksi, kita lihatnya hanya dalam satu satuan waktu. Apakah dia tahun, apakah dia bulan, ataukah hari, gitu. Tapi sekarang kita mau lihat relate-nya antar data bisa bulan, bisa tahun, bisa harian. Kalau tahun ya tergantung, karena setiap produk itu biasanya jenisnya beda-beda. Ada produk yang permintaannya tahunan, maka kita nggak bisa bawa itu ke breakdown bulanan. Ada permintaan yang bulanan, maka harus di breakdown di bulan, nggak bisa dibawa ke tahun misal, ya. Jadi penentuan waktu itu tergantung dengan kebutuhan dari produk itu sendiri seperti apa. Oke, pertanyaan saya, kalau di persediaan tadi ya, di persediaan, sorry ini aku tak hapus layarku kok, kayaknya layarnya kayak nggak penak, bentar ya. Kayak kena minyak, nggak buat nulis kok dari tadi, goyang. Halo, nggak ditinggal bubuk kan saya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Sendiri biasanya aktif dia di mana ini? Siapa, Bu? IG. Biasanya aktif. Coba lagi ya. Persediaan. Nah, nih. Nah, persediaan ini kan tadi saya punya 2 data ya. Demand sama lead time. Ya kan? Oke, kalau saya merujuk dari permasalahan di sini gitu ya, saya bacain permasalahannya. Sebuah perusahaan yang menjual produk tunggal, ini masih tunggal ya, produknya berarti cuma satu, berkeinginan untuk memutuskan berapa banyak produk yang harus disimpan untuk masing-masing N bulan ke depan, di mana ya, di sini dijelaskan bahwa waktu antar permintaan merupakan variabel random berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 0,1 bulan. Ini artinya apa? Bahwa demand saya berdistribusi apa, Dek? Expo, rataannya adalah 0,1 bulan. Gitu kan? Ingat nggak? Halo? Iya, Bu. Halo, Bu. Oke, udah ya. Nah, yang kedua, ukuran atau jumlah permintaan demand itu dibagi menjadi 4 fungsinya. Ya, kalau probabilitasnya 1/6, maka demand-nya adalah 1. Kalau probabilitasnya adalah 1/3, maka demand-nya adalah 2. Kalau probabilitasnya 1/3, demand-nya 3. Kalau probabilitasnya 1/6, demand-nya ada 4. Maka kalau saya ingat bentuk distribusi tersebut ya, kalau saya mau melakukan pembangkitan variabel random, maka menggunakan fungsi ini, gitu kan. 1, 2, 3, 4. Maka apa yang dilakukan? Kita harus mencari PDF-nya. Ingat, ini probability-nya ya. Probability menjelaskan siapa? PDF. Kemarin ketika kita mau membangkitkan variabel random identik dengan CDF. Di mana CDF itu apa?
kumulatif, ya kan? Nah, sehingga di sini kalian bisa sebutkan berarti gini, ini adalah 1/6 gitu ya, yang di 1/3 tuh jadi berapa? Berapa? 1/6 ditambah 1/3. Berarti berapa? 3/6 Bu. 3/6. 3/6 Bu. Oke, 3/6. 3/6 ya di sini. Nah, kemudian di sini 3/6 ditambah 1/3 lagi. Berarti berapa? 5/6. 5/6. Oke, yang di bawah berarti 1. 5/6. Oke, 1. Satu. Oke. Ini 1 gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau nilai 0,33 ini berarti X-nya atau U-nya. Sorry, X-nya. Ini X. Berapa ini? Berarti 0,33. 3/6 itu berapa? 0,5 ya? Ini kan? Benar? Bener Bu. Oke, 5/6 jadi berapa deh? 0, berapa? 8 ya? 5 dibagi 6. 0,83. Oke. 83. Oke, berarti gini. Sorry. Kebayang transformasinya? Artinya, kalau saya membangkitkan bilangan random dan nilai bilangan randomnya adalah di bawah 0,33, maka nilai demand saya berapa? 1. Sorry, ini pakai X kecil aja, nanti nggak paham. Pakai U aja ya. Bayang? Kalau saya punya persamaan, ini kan sebenarnya sebuah fungsi ya, fx kan? Benar nggak? Kalau fx itu berarti apa? PDF, ya kan? Kemarin kalau saya harus mencari f besar x untuk menentukan variabel random kan? Berarti kita harus mencari apa? CDF-nya kan? Jadi CDF itu adalah kumulatif. Ketika kita bicara kumulatif berarti kalau tadi probabilitasnya 1/6, ini 1/3 ya berarti tinggal 1/6 ditambah 1/3. Yang ini berarti 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/3. Ya kan? Yang ini 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/6. Maka, sorry ini 0,8. Sorry ini. Sebentar ya, tak iniin dulu. Betulin dulu. Bu, tulisannya nggak jelas Bu. Tulisannya nggak blur, Bu. Jelas, aduh. Agak blur. Iya Bu. Iya, Bu. Yang lain blur nggak? Burem Bu. Masa Blur, Bu. sih? Burem Bu malah Bu. Kurang. Blur juga, Bu. Bisa diulangin Bu. Nih, blur nggak? Yang ini enggak, yang sebelah kiri Bu. Yang di sebelah, Bu, kertas yang di sebelah. Oh, ini aja. Pakai ini aja, ya. Kan tadi bisa lihat di apa namanya? Materi kan. Materinya tuh kan gitu fungsinya, ya. Nah, sekarang mentransformasi dari f kecil x ke f besar x. Ingat ya, yang namanya pembangkitan variabel random lihatnya dari f besar x. Ingat-ingat. F besar X. Kalau F besar X berarti kalau fungsinya itu tidak membentuk distribusi tertentu, baik itu kontinu maupun diskrit, maka caranya adalah menggunakan CDF. Tapi kalau membentuk distribusi tertentu, ya, entah itu kontinu atau diskrit, berarti menggunakan apa? Formulasi variabel random yang X sama dengan tergantung ini bentuk distribusinya apa. Oke? Paham? Paham Bu, tapi agak putus-putus tadi Bu. Oke. Kalau bentuk distribusinya bebas,
ya, bentuk distribusinya mengikuti fungsi tertentu, ini ya saya tuliskan lagi. Fungsi tertentu itu gimana? Dia kan merilis toh. Demand itu dia punya 4, 1, 2, 3, 4. Di mana masing-masing itu punya probabilitas. Ini probabilitasnya 1/6, ini probabilitasnya 1/3, ini probabilitasnya 1/3, ini probabilitasnya 1/6. Gitu kan tadi? Benar? Nah, ketika bentuk distribusinya itu didefinisikan sebagai sebuah fungsi, ya. Fungsinya apa? Lihat, datanya sudah ada apa? Prop. Maka ketika bicara probabilitas, maka sebenarnya kita bicara tentang P, D, F atau F, X, F kecil, X. Nah, ketika kita mau menentukan variabel randomnya atau data tiruannya itu berapa, ini kan bayangannya gini, saya punya data demand itu 1, 2, 3, 4. Satu aksen saya itu nilainya berapa sih? Apakah demand-nya 1, apakah demand-nya 4, apakah demand-nya 2, apakah demand-nya 3, benar nggak? Kalau 2 aksen saya berapa sih datanya? 3 aksen saya berapa sih datanya? Sampai data yang dibutuhkan. Misal 30 aksen datanya berapa? Paham? Materi yang sebelumnya. Kita dalam pembangkitan variabel random sebenarnya adalah menentukan data aksennya atau data tiruannya. Benar nggak? Oke? Nah, dari data tiruan ini ternyata kan memiliki bentuk distribusi. Benar nggak? Nah, bentuk distribusinya apa? Oh, ternyata dia punya distribusi fungsi tertentu. Bukan distribusi kontinu, bukan distribusi diskrit. Tapi bentuk distribusi kontinu yang didefinisikan sebagai nilai demand-nya 1 itu probabilitasnya 1/6, nilai 2 probabilitasnya 1/3, nilai 3 probabilitasnya 1/3, dan nilai demand-nya 4 itu probabilitasnya 1/6. Maka, saya pasti akan menentukan berapa nilainya, nilai data tiruannya, kan gitu. Makanya harus apa? Harus dilakukan pembangkitan variabel random. Nah, pembangkitan variabel random itu identik dengan F besar X. Sekarang dilihat, oh saya punyanya F kecil X, maka saya harus mentransformasikan sebagai F besar X. Gimana caranya? Berarti ini harus kita cari kumulatifnya. Ya sudah, dihitung kumulatifnya. Oke, D sama dengan 1, 2, 3, 4. Kumulatifnya gimana? Ini berarti prop 1/6, prop 1/3, prop 1/3, prop 1/6. Maka kumulatifnya berarti ini 1/6 karena 0 ditambah 1/6. Yang ini berarti 1/6 ditambah 1/3 ya, karena atasnya kan ditambahkan gini toh. Yang ini Iya. berarti 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/3 karena nambah ke atas gitu kan. Yang Ya. ini berarti ya nambahin ke atas. 1/6 ditambah 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/6. Oke, totalnya jadi berapa di sini? 1/6. Ini tadi berapa? 2/6 gitu ya? Sorry, 3/6, Bu. 3/6. Oke, di sini 5/6. Yang di sini 6/6. Benar nggak? Nah, ya. Benar, Nah, Bu. sekarang tinggal dilihat sebagai apa? Luasan. Nggak mungkin kan kita cuma nyebutin angka 1/6, 3/6, 5/6. Karena tadi kumulatif. Maka ketika saya bicara 1/6 itu sama aja kalau saya membangkitkan bilangan random kurang dari sama dengan 0,33, maka demand saya adalah 1. Ya, jadi kalau saya punya data, 1 aksen saya, kita bangkitkan bilangan random U. Misal 0,15. Oke, cek 15 ada di mana posisinya kan gitu. Ya, contohnya begitu. Saya nerusin ini dulu. Berarti ini 0,33 antara 0,33 sampai berapa? 0,5 ya.
Berarti ini 0,5 sampai 0,83. Yang ini berarti 0,83 sampai 1. Ya enggak? Sehingga kalau saya membangkitkan bilangan random sembarang di satu aksen ketemunya 0,15, maka dimen satu aksen saya berapa? Lihatnya di sini. Lihatnya ada di sini, benar nggak? Kalau saya membangkitkan bilangan random 0,15, berarti data dimen pertama saya berapa? 1, Bu. 1. Oke. Sekarang kalau saya bangkitkan bilangan random, ini pura-puranya bangkitin bilangan random loh ya. Ini kan aku asal aja bunyi. 0,813. Dimen 2 saya berapa? Dimen aksen 2 saya berapa? 3, Bu. Siapa lagi yang jawab 3? Yang lain? 3 apa 2 apa 4? 3, Bu. 3, Bu. 3, Bu. Oke, 3, Bu. 3. Oke. Sudah kebayang yang namanya pembangkitan variabel itu di mana? Di mana? Menentukan datanya ini. Ya enggak? Ini kan Bu, jadi coba saya ulangin, punya Bu. data Belum tiruan. paham, Bu. Yang dari Ini satu kan saya aksen. jadi Ini kan saya jadi punya data tiruan, benar nggak? Data dimen asli saya bisa 4, bisa 1, sama nggak? Pembangkitan variabel random adalah pembangkitan data tiruannya. Sehingga kalau bilangan randomnya saya bicara 0,15, tinggal cek di sini 0,15 itu ada di mana. Oh, 0,15 itu ada di range pertama. Kenapa? Karena di range pertama itu bilangan randomnya adalah kurang dari sama dengan 0,33. Ya enggak? 0,15 kan di sini nih. Ya kan? 0,15 di sini. Maka data dimen saya berapa? 1. Begitu seterusnya. Kita bangkitin bilangan random di Excel gitu ya. Ini ketemu nih 0,903. Data dimen saya berapa? 4. Kenapa? Di sini 0,903 berada. Jadi inilah yang dinamakan pembangkitan variabel random. Untuk menemukan apa? Data tiruan. Karena di dimen asli datanya berapa? 4, 1, ini 2. Boleh nggak sama kan? Kalau di data satu aksen saya 1, data asli saya 1, 4. Data 2 aksen saya 3, data asli 2 saya 1. Data 3 aksen saya 4, data 3 saya asli saya 2. Nggak apa-apa, nggak sama. Yang penting apa? Distribusinya sama. Apa? Fx tadi. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, ini kalau menggambarkan jenis distribusi tertentu menurut sebuah fungsi. Ya enggak? Di mana dimen itu punya fungsi tertentu. Fungsinya apa? Ya ini. Ini fungsinya. Tapi kalau dimen itu membentuk sebuah fungsi diskrit atau kontinu, maka tinggal mengikuti bentuk pembangkitan variabel random distribusi tersebut. Maksud saya di distribusi bentuk tertentu apa sih? Ya distribusi kontinu dan distribusi diskrit. Apa maksudnya? Di sini ya tadi ada normal, ada uniform, ada beta, ada gamma, dan seterusnya. Nah, maksud saya gitu. Ini tadi kan tidak menjelaskan bahwa bentuk dimennya berdistribusi Poisson, distribusi eksponen, distribusi uniform, benar nggak? Di D ini kan dia nggak menyebutkan bentuk distribusi apa kan? Kenapa? Karena dia memiliki bentuk distribusi tertentu sendiri yang dirilis sebagai D sama dengan dimen 1 kalau probabilitasnya 1/6. Dimennya 2 kalau probabilitasnya 1/3. Dimennya 3 kalau probabilitasnya 1/3. Dan dimennya 4 kalau probabilitasnya 1/6. Nah, gimana cara menentukannya?
dari PDF atau F kecil X menjadi F besar X atau CDF. Paham ya? Nanti kalau normal ya tinggal dilihat X-nya kayak apa membangkitkannya. Yang uniform X-nya kayak apa. Yang beta X-nya kayak apa. Gamma juga begitu X-nya kayak apa. Sehingga X inilah nanti yang kita sebut sebagai data tiruannya. Kalau dalam hal ini adalah DI aksen. Kalau ini bentuk distribusinya adalah tertentu. Kalau tidak tertentu ya terserah, tergantung bentuk fungsinya. Kebetulan di sini fungsinya pakai probabilitas gitu loh. Supaya kalian nggak bingung bahwa bentuk distribusi sebuah kejadian itu macam-macam. Ada yang tertentu yang sudah identik gitu ya, teridentifikasi identik seperti distribusi kontinu dan distribusi diskrit. Tapi ada juga yang bentuk distribusinya khusus atau bentuk distribusi tidak tertentu, yaitu sebuah fungsi, misalkan di sini pakai probabilitas. Dah ya, oke. Kita pelan-pelan dulu. Dah? Oke, sekarang kita balikan ke mana tadi? Itu di kasusnya. Nih, ini nggak pecah kan sekarang? Ya tadi kecil mungkin. Tadi bicara tentang ukuran atau jumlah permintaan. Nah, di sini, di setiap awal bulan, perusahaan melakukan review level persediaan dan membuat keputusan berapa banyak produk yang harus dipesan dari pemasok. Di sini mereka menghitungkan bahwa biaya pesannya adalah K ditambah I kalikan Z, di mana K-nya adalah biaya pesan yang sifatnya konstan, dan I-nya itu adalah biaya pembelian yang sifatnya variabel tergantung jumlah barang yang akan dipesan. Ya, ingat, ketika kita mendefinisikan biaya pesan, biaya tetapnya adalah biaya tetap 1 kali pemesanan, dan biaya variabelnya adalah biaya belinya. Beli dari barang tersebut itu akan dikalikan dengan jumlah barang yang dibeli. Ya, sehingga formulasinya jadi ini. Sorry. Oke, lanjut ya. Ketika pemesanan dilakukan, waktu yang dibutuhkan untuk kedatangan pesanan dinamakan delivery lag atau kita biasa sebut sebagai lead time ya. Ingat, lead time dan delivery lag sama, yaitu waktu untuk menetapkan kedatangan dari sebuah pesanan. Di mana delivery lead time ini ya atau delivery lag ini merupakan variabel random berdistribusi uniform antara 0 dan 1 bulan. Berarti kalau saya balik lagi ke sini, tadi saya bicara demand udah clear ya. Sekarang kita bicara tentang lead time. Nah, di lead time bentuk distribusinya apa? Tertentu. Bentuk distribusi apa? Uniform. Tertentu. Oke, apa? Uniform. Oke. Kalau bentuk distribusi uniform, bagaimana pembangkitan variabel randomnya? Pembangkitan variabel uniform itu adalah X sama dengan A plus B min A kalikan bilangan random. Ya, sehingga saya tahu bahwa A-nya adalah 0,5 dan B-nya sama dengan 1. Maka kalau saya punya data lead time I aksen ya 1 itu ya. Berarti gimana caranya? Sama kayak demand tadi. Dengan menggunakan pembangkitan bilangan random ya. Berarti kalau saya bilangan random pertama saya 0,75, maka lead time 1 saya berapa? Masukkan di sini. 0,5 ditambah 1 minus 0,5 dikalikan 0,75. Berapa nilainya? Berapa nak? 0,5 kali 0,75. Yang bisa bantu ngitung?
0,375 Bu. Oke, ini 0,375 Itu belum ditambah bulan. 0,5 Bu. Oh, belum ditambah. Oke. Sekarang ditambah 0,875 Bu. Oke, 0,875. Kebayang? Kalau saya mau cari tahu delete time data kedua saya, oke, saya bangkitin bilangan random, ketemunya 0,02 gitu. Jadi gimana? 0,5 ditambah 1 minus 0,5 dikali 0,02. Berapa, Dek? 0,51 Bu. Oke, 0,51 bulan. Kebayang? Jadi saya akan punya demand aksen dan juga lead time aksen. Demand satu saya tadi, ya, berapa tadi angkanya? 1, lead time aksen saya 0,875. Demand kedua aksen saya berapa? 3. Lead time saya berapa? 0,51. Nah, begitu seterusnya sampai saya mendapatkan data yang saya butuhkan. Kalau 30 ya akan dilakukan sebanyak 30. Kebayang nggak? Halo, halo? Terbayang Bu. Oke, yang lain nggak tahu ya? Oke, udah ya, paham ya? Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita tahu data bangkitan saya atau data tiruan saya tadi ya, maka sekarang kita akan lihat dari sisi revisi kebijakannya. Perusahaan menggunakan kebijakan S kecil, S besar untuk memutuskan berapa yang harus dipesan. Sehingga saya punya fungsi Z itu di mana S besar akan dikurangi inventory jika inventorinya lebih kecil daripada safety stock-nya. Ya, S itu adalah safety stock. S itu adalah tingkat persediaan maksimumnya atau jumlah produk maksimal yang akan disimpan di gudang. Oke. Jadi kalau inventorinya itu di bawah safety stock-nya, maka tingkat persediaan maksimum di perusahaan akan dikurangi inventorinya. Tapi jika inventorinya lebih besar daripada safety stock-nya, maka nilai fungsi Z-nya adalah 0. Artinya apa? Balik lagi ke persamaan tadi bahwa yang saya beli ini adalah 0. Kenapa? Karena inventorinya lebih besar, daripada safety stock-nya. Artinya apa? Saya masih punya banyak inventory. Saya masih punya banyak persediaan. Saya nggak harus pesan. Sehingga Z saya 0. Nah, logikanya begitu di sini. Tapi kalau case-nya di atas, inventory saya di bawah safety stock. Contoh, saya punya safety stock 10, tapi inventory atau persediaan akhir saya 5. Artinya apa? Artinya saya harus melakukan pemesanan. Pemesanan saya berapa? Jumlah batasan tingkat level maksimum yang kita inginkan dikurangi inventorinya yang tadi ada. Misal batas maksimumnya adalah 60, maka saya harus pesan sebanyak 60 dikurangin dari 5. Jadi 55. Kebayang untuk yang poin Z? Ingat ya, level kebijakannya adalah safety stock, maksimum jumlah maksimum yang akan disimpan di gudang. Kalau saya maksimum di gudangnya 60, ya berarti saya akan pesan sejumlah 60 dikurangi inventory-nya. Kenapa? Karena pada saat ini inventory-nya jauh di bawah safety stock-nya. Karena yang namanya safety stock itu kan buffer. Buffer itu adalah bahwa jumlah yang akan kita keep ya dalam proses inventory sebanyak buffer tersebut. Persediaan cadangan lah istilahnya. Dan persediaan cadangan tidak boleh 0. Artinya harus ada
lag atau jeda sehingga memungkinkan perusahaan itu masih punya pengaman untuk permintaan yang harus dipenuhi. Oke? Bisa diterima? Oke. Terakhir, kita lihat jika permintaan lebih besar dari tingkat persediaan, maka kelebihan permintaan disebut sebagai backlog. Kalau saya tadi shortage tadi, ya. Jadi kondisinya adalah kalau permintaannya lebih besar daripada tingkat persediaan, itu kita bisa sebut sebagai backlog. Kalau tingkat pemenuhannya harus ditunda. Sedangkan kalau tingkat pemenuhannya itu tidak disediakan, itu artinya dihilangkan, maka kita sebut sebagai lost sale, ya. Kalau bahasa tadi saya shortage, mungkin bisa direvisi hampir sama sih. Back order, sorry. Back order, kalau yang di sini ada backlog. Oke? Jadi kondisi pemenuhan inventory sebenarnya hanya ada 2. Kurang dia nggak mau pesan, artinya kehilangan dari pesanan, lost sale, atau kurang tapi dia mau nunggu, maka backlog. Udah paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sampai sini dulu penjelasan terkait dengan inventory. Besok kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan Excel. Jadi kalau bisa besok pakai komputer ya, supaya kita bisa nyobain satu-satu. Nanti saya akan pandu videonya ada di YouTube yang tadi. Semoga suaranya nggak terlalu kecil. Paling tidak masih bisa dibuat belajar dulu. Silahkan nanti kalian cek gitu ya.